Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami Salam Pemuda Inovasi. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu ini, salah satu pakar marketing, terus penerbit buku Zifatama dan juga alumni penerbit buku Erlangga, Pak ya. Yes. Oke, salam kenal dari Pak Ian. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Seger waras. Seger waras, Pak. Selama pandemi ini kegiatannya apa aja, Pak? Ya, yang jelas alhamdulillah ya. Saya usaha di penerbitan buku ini di dalam pandemi masih running gitu. Masih running. Masih running. Saya memang sudah mulai tahun 2016 dulu sudah menggunakan media online untuk mencari naskah dan menjual buku itu. Jadi tidak terdampak sama sekali sih, alhamdulillah. Selama pandemi itu berarti tidak ada dampak? Tidak ada. Saya tidak merasakan dampaknya karena orderan masih muncul. Malah peningkatan itu ada, Pak? Alhamdulillah. Ada ya, oke, siap. Alhamdulillah. Yang penting bisa berbagi dengan yang lainnya. Iya, siap, betul. Tapi selama pandemi ini trik ataupun marketing dari tim Bapak sendiri itu ada tim khusus nggak gitu loh, Pak? Oh tidak, karena saya sudah mencoba lama ya, dari offline sebelumnya, kemudian saya pindah ke online. Saya memang tidak banyak mengandalkan macam-macam ya, kayak Facebook itu, IG, sama WhatsApp aja. Gitu. Sama WhatsApp, lebih ke WhatsApp marketingnya berarti, Pak? Mudah ke situ. Oke, siap. Nah, sebelum kita akan lanjut ke jenjang yang paling dalam, nah kita pengen tahu kan apa sih Zifatama itu ya, Pak ya? Benar, Pak ya? Ya. Oke, mungkin akan dijelaskan dari Pak Ian sendiri Zifatama itu apa dan sampai sekarang itu tetap berdiri. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi saya memang memilih usaha di penerbitan itu latar belakang yang saya ambil, keputusan yang saya ambil kenapa kok di penerbitan buku, karena saya sudah berpengalaman pemasaran di buku gitu. Sudah 16 tahun di penerbit Erlangga, saya sudah milih ini aja supaya ilmu waktu di Erlangga itu tidak lepas dan bisa, menurut saya tinggal ganti audien target pasarnya gitu. Nah, muncullah ide waktu itu saya fokus kepada di penerbitan tapi ngambil segmentasi pasar ada di perguruan tinggi ya. Kenapa begitu? Karena di pasar segmen perguruan tinggi ini pemainnya ada, cuman belum sampai detail gitu. Nah ini dan lebih independen sifatnya. Maka saya ngambil itu dan saya kasih nama Zifatama itu ya sifat utama gitu ya kan. Oh, artinya itu berarti, Pak, sifat utama itu kan ada jawaranya ya, penerbit Zifatama jawara. Jadi sifat utama menjadi seorang juara. Makanya saya singkat dengan Zifatama biar saya tetap menjadi yang terdepan di dalam hal pendidikan. Nah, di penerbitan itu kan bagian dari dunia pendidikan, salah satunya sebagai media literasi. Paling utama pendidikan, Pak ya, ya, pendidikan itu. Kenapa? Karena pendidikan itu negara itu semakin maju, maka butuh seorang pendidikan atau berpendidikan yang lebih maju juga. Gitu. Artinya di pendidikan itu tidak akan lengkang ditelan waktu gitu. Maka saya milih itu. Makanya dalam proses penentuan banyak sih penerbit ya, banyak banget gitu. Saya mengambil ceruk pasarnya. Bagaimana membuat penerbit itu terus bisa berkembang. Akhirnya saya mengambil di segmentasi buku referensi khususnya buku ajar dan khususnya untuk di kampus-kampus, di dosen-dosen. Maka banyak sekali mitra-mitra saya itu dosen-dosen. Ada kampus dari Makassar. Paling jauh di mana? Paling jauh? Palangkaraya ada, Medan ada, USU ada. Banyak sekali. Seluruh Indonesia itu sudah ada. Ya, tapi memang masih banyak yang di Jawa ya, masih banyak. Kebanyakan di Jawa berarti. Di Jawa, ya. Masih banyak di situ. Tapi dengar-dengar nih, Pak, sebelum ke Zifatama katanya Bapak ini alumni penerbit buku Erlangga. Bener nggak nih, Pak? Oh betul, betul sekali. Begitu. Berapa tahun di penerbitan buku Erlangga 16 itu? tahun. 16 tahun itu, Pak. Jadi saya belum lulus kuliah itu
sudah masuk di penerbit Erlangga sebagai sales force gitu. Keren. Sampai menjadi manajer gitu. Saya tekun di penerbit Ziva Tama, di penerbit Erlangga ya. Penerbit Erlangga ya. Tapi setelah lulus kuliah itu apa Bukan sudah kuliah, kerja. Oh, kerja ya. Oke. Kerja di penerbit Penerbitnya itu langsung kerja berarti. ya. Tapi berdirinya Ziva Tama itu sesudahnya selesai kuliah apa masih ada Ya kuliah? setelah dari penerbit Erlangga itu ya, Pak? saya setelah resign dari situ, kemudian saya mendirikan sebelumnya mendirikan bimbingan belajar, habis itu saya masuk di penerbitan itu. Di tahun tanggalnya 11 jadi tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Ya, 11 Ya, berarti. itu. Angka unik mungkin. Ya, itu enggak tahu. Saya ngepaskannya di situ. Iya. 11. Itu kita berdirinya resmi berdirinya Ziva Tama itu. Tapi di Ziva Tama sendiri itu lebih condongnya ke pendidikan, Pak ya? Iya. Benar nggak, Pak? Buku-buku yang sifatnya buku ajar ya. Buku ajar untuk peserta gitu. Sama buku siswa. referensi. Oh iya. Hasil penelitian dosen itu yang kita publikasikan. Nah iya Pak, kan ini kan lebih ke pendidikan. Nah terus saya mau bertanya, sepenting apakah pendidikan untuk masyarakat Indonesia? Nah yang terjadi di masa pandemi seperti ini, pendidikan secara daring, online, apakah itu mempengaruhi untuk membaca buku ataupun referensi yang lainnya gitu loh Pak? Ya, Khususnya siswa-siswi gitu Pak. Saya langsung mengambil sikap. Memang sebelumnya saya berinisiasi untuk mengumpulkan buku digital. Dan akhirnya kok pas pada saat pandemi ini buku digital saya sudah siap gitu. Jadi saya memproduksi juga buku digital yang bisa digunakan untuk daring. Jadi adik-adik tinggal buka di laptopnya, slide aja seperti itu. Nah, itu bisa digunakan sangat pas untuk proses belajar yang sifatnya online gitu. Itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi? Perguruan tinggi yang banyak. Perguruan tinggi Ya, lebih ke perguruan saya tinggi. tidak mengambil segmen bawah ya. Oke. Karena sudah banyak pemainnya. Betul. Terus target itu kan dosen tuh Pak ya. Nah itu sistem marketing Bapak itu ada timnya apa Bapak sendiri itu? Pas mau mulai. Ada tim itu sendiri. Kalau awal-awal ya pasti semua saya. Sendiri itu Pak ya. Awal-awal ya. Di awal-awal dengan koneksi saya, kemudian setelah berkembang ya tidak mungkin nangani sendiri kan. Iya betul. Nah, akhirnya saya ada tim khusus yang untuk marketing, untuk proses produksi dan untuk proses pengiriman dan segalanya sudah ditangani tim saya. Nah untuk akhir tahun 2020 nih Pak ya, itu buku yang paling laris itu buku apa Pak? Buku tentang manajemen rumah sakit. Kok bisa gitu paling laris itu? Ya mungkin sesuai kondisinya ya. Sesuai kondisi gitu Pak ya. Jadi saya tidak ya buku yang laris untuk saya itu satu yaitu selama pandemi ini Pak ya. Selama pandemi itu buku manajemen rumah sakit itu untuk kalau saya di Google Playbook itu termasuk lumayan gitu ya. Terus yang kedua buku-buku tentang metodologi penelitian. Jadi seorang yang mau menjadi dokter, kemudian anak-anak yang mau sarjana itu butuh buku-buku penelitian, metode penelitian itu. Dan itu lumayan itu di mana-mana. Tanggapan masyarakat cukup bagus. Oke. Nah untuk kedepannya nih Pak, kan banyak anak-anak muda yang malas membaca, bener nggak Pak? Pernah nggak dengar perkataan seperti itu? Nah mungkin ada pesan ataupun untuk anak-anak muda yang ajakan untuk bisa membaca, karena membaca kan pengetahuan buat kita sendiri gitu loh Pak. Iya. Ya memang kalau dibanding dengan luar negeri ya, minat baca di Indonesia itu memang rendah memang ya. Kurang malah Pak ya. Kurang. Kalau saya melihat di contoh ya di China, kemudian di tetangga kita Malaysia, itu kalau orang lagi nunggu di mana itu yang dibaca buku gitu. Betul. Jadi kayak novel itu senang banget mereka, pengetahuan. Dia asik dalam hal membaca mereka. Di mana-mana mau nunggu apa di kereta api gitu mereka baca. Sudah kayak kewajiban gitu. Senang gitu ya, senang membaca. Kalau tempat kita kan tidak, cenderung menggunakan visual ya kita ini. Yes. Ya itu yang mungkin yang sudah menjadi kultur kita mungkin ya. Tapi memang buku itu
sumber dari ilmu ya, apapun itu memang ada buku yang primer dan sekunder ya. Buku primer itu ya buku-buku agama lah ya, yang sekunder ya buku pengetahuan untuk keduniaan. Kelemahan kita di situ ya. Amat itu orang-orang pada cenderung belajar itu hanya sekedar di pengetahuan, bukan diterapkan gitu. Itu yang saya tahu begitu. Nah kalau misalnya ilmu terapan itu dilakukan ya bagus ya. Padahal butuh diterapin juga. Iya diterapkan, kayak manajemen rumah sakit itu penerapannya gimana? Pas pandemi seperti ini lagi. Itu kayaknya dibutuhkan. Oke. Sehingga memang ya lumayan banyak yang tanya-tanya, banyak yang melihat gitu. Selama perjalanan 16 tahun itu kan mungkin ada naik turunnya gitu Pak ya. Oh kalau di penerbit saya 16 tahun itu saya di penerbit Erlangga ya. Nah kalau yang saya ini yang Ziva Tama kan 2011 dimulai, sekarang 2021 10 tahun 10 ya, tahun, 10 tahun ini ya memang ada pasang surutnya di awal-awal pasti itu sampai tidak punya uang saya. Tapi saya ada satu kunci, harus tekun ya gitu. Berarti kuncinya tekun ya. Nah, tekun, kemudian ada rahasia nggak di balik ketekunan itu gitu Pak? Selalu berinovasi. Saya mencoba untuk di dalam organisasi usaha itu harus ada sesuatu yang bergairah setiap tahunnya gitu. Kalau saya tahun-tahun, contoh ya tahun 2021 ini saya harus menciptakan produk baru untuk penyemangat kenaikan omset gitu. Salah satunya contoh saya menggunakan undangan digital. Itu terbaru, produk terbaru iya, itu Pak? Produk 2001. Terus ada lagi arsip digital. Oke, dua itu. Nah, dua itu sudah Pak. Menurut saya kalau bisa jalan nanti bisa menambah pundi-pundi omset. Iya betul. Nah mungkin bagi teman-teman yang mau penerbitan buku Pak ya, terus undangan digital, arsip perusahaan Pak ya, mungkin bisa arsip perusahaan, arsip lembaga ya. Lembaga bisa Pak ya. Lembaga sosial memang bisa. Oke, mungkin arsip digital ya. Ya, teman-teman bisa hubungi langsung owner Ziva Tama Pak ya. Bisa. Alamatnya di mana nih Pak? Saya ada di Facebook itu Ziva Tama, penerbit Ziva Tama ada di Facebook. Ya. Di IG itu atas nama saya kayak Mas Nurdian Safri itu. Nanti bisa dicek di bawah ya teman-teman ya. Ya nanti bisa lihat di nomor WhatsApp-nya juga. Di website yang ada di WordPress itu, saya bisa menggunakan WordPress ya. Siap. zivatama.com kalau nggak salah itu. Sama bisa ke WA saya bisa langsung. Boleh ya. Nanti ada di bawah ya teman-teman kalau misalkan mau pesan undangan atau kalau teman-teman yang mau nikah nih. Ya, yang mau nikah itu ya. Sekarang sudah zamannya enggak usah cetak sudah. Iya, digital aja Pak. Digital aja lebih hidup. Medianya ada begitu. Di dalam berusaha apapun ya usaha, yang pertama satu, libatkan Allah dalam usaha itu satu ya. Jadi ya maksudnya gimana libatkan Allah itu satu ya, kita pada saat bekerja belajar membangun bisnis itu bisa diawali kita tiap hari dengan sholat duha seperti itu. Kemudian kita royal ya, apa ya, suka ngasih orang gitu ya, loman gitu. Itu juga bagian itu. Nah kalau secara teknik dan segalanya ya harus tahu prosesnya gitu, proses bisnisnya, alur tahapan bisnisnya kayak apa. Kemudian jangan mudah instan ya. Instan itu cepat naik tapi cepat turun. Jadi ya kalau misalnya kita lihat ayam potong itu kan, kalau dengan ayam kampung kan beda, tahan tubuhnya masih kuat ayam kampung gitu kan. Jadi di bisnis apapun satu pun dilakukan terus, inovasi terus, kemudian terus ada peremajaannya. Terus jangan takut untuk rugi, jangan, karena bisnis itu efeknya dua, kalau enggak untung ya rugi, maka supaya enggak rugi harus di manage gitu. Apapun itu tidak bisa dilakukan secara instan ya gitu. Harus melalui proses juga. Proses. Nah, kebanyakan kita itu gini, orang itu atau kita itu melihat hasil ya, melihat hasil secara
fisik. Kayak misalnya siapa itu yang Mas Jurik siapa? Yang Facebook itu Pak ya? Ya Facebook ya. Kita tahu oh dia hebat, termasuk Nadiem Makarim itu hebat. Nggak tahu prosesnya. Nah prosesnya kayak apa hebatnya itu. Ya yang tidak bisa itu adalah yang di dalam pikirannya Pak Menteri Pendidikan itu. Dia kita tahunya oh ya hebat dia ya, tapi kita tidak tahu apa yang di latar belakangnya gitu. Siap. Kepinginnya begitu langsung enak. Iya. Ada siapa itu yang YouTuber yang sukses itu? Atta Halilintar ikut-ikutan kayak apa? Tapi nggak tekun. Tapi nggak tekun, nggak ngupload video tiap hari. Malah nonton doang. Nonton doang malah ya itu ya nggak bisa. Gitu. Jadi semuanya itu dari proses yang harus dibuktikan ya, dicoba. Gitu. Tekun itu berarti Pak ya? Tekun dicoba, ada masalah atasi, ada masalah diatasi. Pasti nanti kita menjadi expert di situ. Betul. Begitu. Belajar dari masalah juga masalah. Ya. Jadi kalau Anda lihat ya, contoh misalnya penyanyi juga butuh begitu. Penyanyi itu butuh ciri khas yang bertahan. Contoh kayak Dewa 19 itu ciri khas. Dari segi suara juga. Suara musiknya beda ya. Terus kayak Rhoma Irama itu mulai zaman saya kecil sampai sekarang itu masih jaya. Iya. Celana Cut Bray itu. Nah, tapi dia punya ciri khas. Iya betul. Ciri khas yang membedakan dari yang lain. Maka kalau berbisnis apapun temukan itu ciri khasnya. Yang berbeda dari orang lain. Sehingga kita punya nilai yang berbeda di mata customer kita. Iya. Kalau misalkan nilai Ziva Tama, oh ciri khasnya ini berarti gitu. Iya, saya punya ciri khas. Contoh misalnya, kalau penerbit yang lain itu proses cetaknya lama, proses penerbitannya lama, saya bisa cepat. Jadi yang saya jual apa ya kecepatannya itu. Terus kualitas juga saya harus terbaik gitu ya. Terbaik dalam ya masuk cetakannya, kemasannya, tampilan layoutnya itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya punya saya itu agak sedikit menuju ke romantis, desainnya itu menuju ke kewanitaan gitu. Membuat orang jatuh cinta. Karena yang desain wanita ya, jadi ada berbau-bau kayak ada perempuan. Oke, siap. Ada ciri khas seperti itu. Kalau misalkan ada dari teman-teman nih Pak mau pengen konsultasi untuk penerbitan buku teman-teman ataupun apa itu mungkin bisa nggak? Oh sangat bisa. Sangat bisa Pak ya. Saya senang mengajari ada anak muda yang mau bisnis. Saya siap ya menjadi mentor untuk jadi mentornya adik-adik yang muda yang mau berbisnis, silakan saya siap. Oke, siap. Asal ada waktu ketemu di mana dan gimana caranya. Ngatur waktu aja itu Pak ya. Ngatur waktu dan mau praktek ya. Biasanya anak muda sekarang itu prakteknya yang kurang. Ya nggak tahu itu apa karena pendidikan kita ya begitu. Tapi tergantung orangnya juga Pak ya kan? Iya betul. Karakter orangnya tahan banting atau tidak gitu. Dikasih problem sedikit ngeluh terus buyar rusak. Tidak jadi. Oke, siap. Nah mungkin itu saja ya teman-teman ya perbincangan podcast kita ini. Di sini kita masih banyak belajar lagi dengan Pak Ian bagaimana caranya kita tekun ya Pak ya dalam berbisnis, dan kita juga harus satu itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Oke, teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau konsultasi tentang bisnis ataupun penerbitan buku Pak ya, boleh bisa langsung WA di sini untuk ke Ziva Tama langsung. Silakan kirim ke saya ya. Oke, siap. Siap membantu. Oke, siap. Teman-teman, sampai jumpa lagi di channel kami. Salam Pemuda Inovasi.